Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa naik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau tinggi. Iya, insyaallah. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita semua tentu bergembira dengan bulan Ramadan ini, dan kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan kajian kita, ini sudah beberapa tahun berturut-turut tadabbur, ya. Ini tadabbur yang lalu surah Al-Qasas, sekarang di surah Al-Anbiya. Namun kalau saya lihat polanya, nampaknya muallifnya ini, penulisnya ini punya wawasan yang luas, ya, dan jadi dia baca Quran langsung dia tulis bahwa ini maksudnya. Itu namanya tadabbur. Sebenarnya kita semuanya kaum muslimin, dan mungkin sudah disampaikan oleh Ustadz yang pertama kali, itu dianjurkan untuk mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Misalnya ayat afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, dan ayat yang semisal dengan itu. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah manusia tidak mau mentadabburi Al-Quran, atau memang dalam hatinya ada penutup? Ayat-ayat itu mengisyaratkan untuk kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Itulah sebabnya ulama kita itu memberikan petunjuk, kalau kita baca Quran minimal kita bagi dua gaya baca Quran. Satu untuk kita menamatkan, satu keadaan yang lain disempat-sempatkan. Kita lihat, perhatikan, ini terjemahannya ini, kira-kira apa maksudnya ini. Itu seperti itu maksudnya tadabbur. Karena Al-Quran subhanallah makin dipelajari makin bertambah pengetahuan kita. Kita baca misalnya satu ayat,
kita tadabburi dengan perspektif ilmu agama, maka kita dapat. Kalau kita tadabburi dengan perspektif ilmu ekonomi, itu bisa dapat, dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Karena tentang menamatkan Al-Quran itu sesuatu yang penting. Saya dapatkan penjelasan bahwa tidak pantas ada seorang muslim yang istilahnya level kita ini sudah level tolibul ilmi, sering ikut pengajian, 40 hari lewat tidak tamat. Sebenarnya 40 hari sudah selesai tamat Quran kita. Begitu juga dengan tadabbur. Saya pernah secara pribadi waktu awal-awal itu ada beberapa ikhwah, saya ajak mereka bagaimana kalau tarbiyah kita itu tadabbur. Tapi saya tugaskan ikhwah, misalnya antum pilih ayat berapa saja, surah berapa, nanti antum baca dengan terjemahannya, antum pikir kira-kira apa faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat itu. Tapi ada ikhwah yang menolak. Dia bilang, saya tidak mau Ustaz. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, bukankah kita dilarang untuk berkata tentang Quran tanpa dasar ilmu? Saya bilang, beda itu antara tadabbur dengan tafsir. Tafsir membutuhkan alat. Dia punya kemampuan bahasa Arab. Sedangkan tadabbur, kita disuruh baca. Dan itu perintah. Kita suruh baca, kira-kira ini apa maunya. Kira-kira kalau begini isyaratnya apa? Nah, itu maksudnya tadabbur. Bapak kalau perhatikan ini, seandainya ada terjemahannya, begitu juga sebenarnya dia baca, ini kemungkinan dia bermaksud seperti ini, seperti itu maksudnya tadabbur. Dan hendaklah kita menyempatkan untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Sama dengan yang sebentar pelajari. Mukaddimah berikutnya ini bagi ana secara pribadi sangat penting. Ayat-ayat Al-Quran dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, baik itu tanda wakaf, huruf, itu memberikan makna yang berbeda. Ini, coba kita 1-2 contoh saya berikan, dan nanti ada contohnya secara lengkap di sini. Misalnya begini, Pak. Dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin. Di situ ada dua tanda wakaf. Dua tanda wakaf. Dan itu pasti memberikan makna. Pasti memberikan makna. Kalau kita berhenti, dzalikal kitabu la raib, kan di situ ada tanda wakaf, bintang kecil. Lalu di fihi ada juga tanda wakaf. Itu dimanapun kita berhenti, pasti berikan makna yang berbeda. Coba kita coba. Dzalik la raib fihi hudal lil muttaqin, akan berbeda maknanya dengan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pasti beda. Karena tidak mungkin di situ ada tanda wakaf kalau tidak berbeda. Dzalikal kitabu la raib, inilah kitab yang tidak ada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita berhenti di fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Beda tuh? Pasti beda rasanya. Kesimpulannya kita lihat. Dzalikal kitabu la raiba, inilah kitab yang tidak ada keraguan. Memang kenapa? Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita berhenti di fihi, kita bisa rasa-rasa, pasti beda. Dzalikal kitabu la raiba fihi, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Terus karena tidak ada keraguan di dalamnya dan itu sudah paten, maka dia pantas menjadi hudal lil muttaqin. Dia pantas menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pasti beda, pasti beda. Itulah sebabnya kita diperintah untuk tadabbur. Satu lagi Pak, contoh. Mana Pak Imam? Bisa bantu saya di surah Az-Zumar. Lagi Pak Imam.
Ya, ya. Dia mau muraja dulu kayaknya. Ya, baik. Tapi Bapak hafal ayat ini. Bapak hafal ini. Di surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, pakai waw. Waw. Iya. Ada wawnya. Wa futihat. Wa futihat. Baik. Mundur ke belakang tentang neraka. Wasiqal ladzina, bukan, tentang orang ahli neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Di ujungnya hatta idza ja'uha futihat. Tidak ada wawunya. Kata para ulama, sedikit saja perbedaan pasti ada maknanya yang berbeda. Tentang neraka tidak ada wawunya, tidak ada wawunya. Ketika orang-orang kafir, orang-orang durjana, para pendosa diseret menuju neraka, begitu sudah dekat, nerakanya sudah terbuka. Nerakanya sudah terbuka. Tidak pakai waw. Tentang surga, ketika penduduk surga diantar menuju surga, begitu sudah dekat pintu surga, wow, dibukakan pintu surga, memberikan pelajaran. Yang namanya masuk neraka tidak dibukakan pintunya, masuk sendiri, bahkan dijalankan jintama. Sedangkan masuk surga diantar terus dibukakan, silakan masuk Pak. Begitu masuk penjara, mana ada masuk penjara dibukakan pintu, silakan Pak. Nah, ada ceritanya. Masuk istana, masuk hotel, silakan Pak, silakan. Itu memberikan pelajaran. Atau satu lagi supaya nanti kita lihat. Saya memberikan bayangan, gambaran supaya kita bisa mengolah pikiran kita, ya, dari seluruh perspektifnya, ya. Di surah Fatir, dan ini saya dapatkan dari penjelasan Syekh Amin Syinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan. Thumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Jadi kitab ini, Al-Quran ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah. Padahal hamba-hamba Allah itu 3 golongan. Ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, ada yang pertengahan, ada yang bersegera kepada kebaikan. Lanjutan ayatnya, jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka semua masuk surga, ke surga yang bernama surga Adnan. Kata Syekh Amin Syinqiti, sesungguhnya huruf waw pada kalimat yadkhuluna, dan itu menunjukkan jamak, memberikan petunjuk bahwa Allah itu maha pemurah kepada hamba-hambanya. Bahkan yang zalim pun, yang zalim kepada dirinya sendiri, nanti tetap masuk surga. Masuk surga, luar biasa. Jadi jangan khawatir Pak. Mana banna kenata, entah mau jadi surga ya. Satu di syaratnya, yang penting dia tidak musyrik, tidak kafir, masuk surga. Nah, itu berita gembira. Ya, itu untuk orang-orang yang zalim, dikasih berita gembira begitu. Kalau kita jangan dikasih begitu. Nanti kalau begitu saya santai-santai saja. Nah, yang begitu-begitu cuma didapatkan ketika kita menyempatkan diri untuk tadabbur. Kita lihat-lihat ayatnya. Kenapa bisa begini, Dik? Kenapa bisa begitu? Itu ya. Tetapi kalau sudah tadabbur, jangan langsung diekspos. Bahaya itu. Bahaya. Maksudnya tadabbur pelan-pelan, lalu nanti ditanyakan kepada ahlu dzikir, seperti pembahasan yang lalu oleh Ustadz Kasman. Fas'alu
ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sampai di situ dibahas. Ustaz kasih mantap? Aja sama. Oh, masuk gitu. Bukan di tadi masuk di sini. Nah, supaya kita tidak pitih holo-holoi. Menurut tadabbur saya, memang cocok nih, tetapi kau itu bukan mufti. Itu cuma ditadabburi saja. Nanti ditanyakan kepada ustaz, cocok ini ustaz. Karena kalau ini kan tadabbur dan Allah perintah. Itu Tommy saya. Akhir bisa berfatwa bahaya. Saya pernah dapati ada satu orang berfatwa. Dia bilang sama saya, daerah Antang. Daerah Tamangapa, kalau orang Tamangapa bagus-bagus semua tuh, namanya juga Tamangapa, tak mengapa tuh. Dia bilang sama saya, ternyata yang namanya talak itu cuma 2, tidak ada ceritanya talak 3. Saya bilang mungkin tidak selesai kita baca ayatnya. Dia bilang jelas-jelas Quran bilang at-talaqu marratan. Talak itu cuma 2, tidak disebut talak 3. Ini dia salah karena itu tidak selesai. Ya, jadi memang cukup rawan. Baik. Itu mukadimahnya. Kan masih ada, saya datang malam ke-10 nanti itu masih ada pelan-pelan. Baik. Itu kira-kira sebagai pengantar, penguat untuk betapa pentingnya kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah banyak ulama yang membantu kita untuk bertadabbur. Tinggal kita menikmati saja. Kita ulang sedikit pada ayat ke-7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir maksudnya ahlul ilmu. Kenapa ahlu ilmu itu disebut sebagai ahlu dzikir? Salah satu literatur menjelaskan bahwa karena ilmu itu berhubungan dengan zikir, berhubungan dengan zikir. Ya. Semakin banyak orang berzikir, semakin terbuka wawasannya. Ya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Semakin banyak berzikir dengan membaca Al-Quran, orang semakin mudah melaksanakan tugas-tugasnya karena inspirasi itu semakin banyak didapatkan. Saya punya kisah teman di Jogja. Di Jogja itu atau di Jawa itu kan biar masih muda, kalau dia pimpinan pondok langsung jadi kiai, jadi pak kiai. Kita ini sudah lama berceramah, susah sekali disebut kiai, susah sekali. Masih 25 tahun sudah kiai. Tapi memang orang Jawa itu kan namanya sama orang pondok itu penghormatannya tinggi sekali. Hanya cerita langsung dengan teman itu. Dia bilang, "Tat, kemarin ada pengusaha datang sini." Iya, kenapa? Dia banyak masalah segala macam. Dia bilang, "Ustadz, saya punya banyak masalah ini. Apa solusinya?" Ya kata saya, ya udah kamu pulang banyakin baca Quran. Kata teman itu, setelah dia bilang begitu, itu bapak yang pengusaha malah istilahnya kayak membantah begitu. Gimana ceritanya, Tat? Orang saya tidak baca Quran saja, kerjaan saya banyak yang tidak selesai. Itu, gimana saya baca Quran? Kata Pak Kiai, teman saya itu, kau pulang saja, saya kasih kau garansi. 10 hari dari sekarang, kau pulang baca Quran terus. Setelah itu, pastikan kau akan dapatkan keringanan. Datang sama saya. Kata teman itu, betul. 10 hari kemudian dia datang. Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak sarannya. Dengan saya membaca Quran, itu banyak pekerjaan saya selesai. Jadi dia cerita sendiri, kalau dia baca Quran katanya, tiba-tiba ada saja kayak ilham begitu datang. Saya mau kerja ini sebentar. Jadi dia bikin schedule sementara baca Quran. Jadi Quran itu bisa, ya kayak kata orang,
Tidak seorang pun yang bisa merubah isi Al-Quran, tapi Al-Quran bisa merubah jalan hidupmu. Begitu memang. Jadi itu yang dimaksud, salah satu makna fas'alu ahla dzikir, tanyalah orang-orang yang berilmu, karena rata-rata orang yang berilmu itu kalau dia ilmunya ilmu yang bermanfaat, biasanya dia adalah orang yang ahli dzikir. Itulah sebabnya kalau saya tidak salah, mudah-mudahan Ustaz Kasman menjelaskan di sini, tiba-tiba Syekh mengatakan, maka perbanyaklah dan jagalah zikir pagi dan petangmu. Di sini ada disebut di pembicaraan tentang ahlu zikir ini, perbanyaklah dan jagalah zikir pagi dan petang. Ya, kenapa? Saya tadi kaget juga baca, kenapa bisa tiba-tiba beliau bilang perbanyaklah dan jagalah zikir pagi dan petang. Saya dapatkan jawaban dari hadis, sekalipun ada ulama yang mendhaifkan hadis ini. Dalam riwayat itu disebutkan, man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu khairan mimma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang disibukkan oleh zikir sampai dia lupa berdoa, sampai dia lupa baca doa, meminta kepadaku, maka aku akan berikan dia yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Itu kelebihan zikir, baca Quran. Dia sibuk. Pokoknya lihat bagi saudara-saudara kita para penghafal Quran itu, yang sibuk dengan hafalannya sendiri, itu paling tenang hidupnya itu. Ya, enggak banyak. Istilahnya, rata-rata penghafal Quran itu tidak kepo. Dia urus dirinya sendiri. Hafalan. Kita ingat almarhum Ustadz kita, Ustadz Usman Laba, itu kalau biar kita lagi kumpul-kumpul, kalau tidak ada yang dibicarakan, sibuk goyang mulutnya, subhanallah, sibuk sendiri, dia tenang sendiri, subhanallah. Dan itu pelajaran penting. Jadi zikir itu, apalagi Quran, akan membuat orang terinspirasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Itulah sebabnya kenapa mereka dijadikan objek pertanyaan. Kalau ada masalah, tanya sama ustaz, tanya sama ahlu zikir, ulama. Jangan tanya sama dukun. Nah, itu bermasalah, lebih bermasalah daripada pegadaian. Pegadaian bilang menyelesaikan masalah tanpa, sebenarnya bermasalah juga karena pegadaian riba. Memang masalahnya lebih ringan daripada dukun. Dukun syirik, dia dosa besar, tapi lumayan besarnya pelaku riba. Itu pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya bilang, Anda bikin masalah, masukkan kita ke masalah yang lain. Baik, sampai jam 9 tuh, alhamdulillah 10 menit lagi. Itu ayat ke-7, tambahan saja. Kita pindah ke ayat 8. Di sini Syekh tidak menyebutkan ayat 7, langsung loncat ke ayat 9. Tapi masih di 7 sampai ke 9, di jedahnya masih bicara tentang ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau begitu, ayat ke-8, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Dan kami tidak menjadikan mereka, para rasul itu, tubuh yang tidak makan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Maksudnya begini, di ayat sebelumnya, ayat 7 tadi, bentar ya, saya ini orangnya gaptek sebenarnya. Ayat 7, kita ulang ayat 7 sebelumnya. Ada kalimat sebelum fas'alu ahla dzikri. Allah mengatakan, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali rijalan, para laki-laki. Itu memberikan petunjuk bahwa tidak ada nabi perempuan.
semua nabi laki-laki. Nah, dulu saya masih kecil, saya kira Nabi Isa itu perempuan karena Isa nama perempuan. Tidak ada. Semua nabi laki-laki. Begitu juga malaikat tidak pernah menjelma jadi perempuan. Malaikat selalu menjelma jadi laki-laki. Tambahannya adalah malaikat tidak ada satu riwayat pun yang secara pribadi saya dapatkan malaikat menjelma jadi kakek-kakek. Tidak ada. Selalu malaikat itu menjelma jadi orang yang muda. Iya, muda, bukan kakek-kakek. Yang menjelma jadi kakek-kakek itu syaitan. Iya, jadi peristiwa ketika berkumpulnya orang-orang Quraisy untuk melakukan tipu daya kepada Rasulullah, itu kan datang syaitan iblis dalam bentuk laki-laki tua. Itu memberikan pelajaran, jangan pernah percaya dongeng-dongeng yang menceritakan ketika ada anak-anak yang dizolimi oleh keluarganya, dia anak tiri kah atau bawang putih kah yang diusir, kemudian masuk ke hutan lalu ditolong oleh kakek-kakek. Dan jangan masuk malaikat itu orang tua. Tidak ada. Itu sekedar tambahan. Baik. Ayat ke-8, dan kami tidak menjadikan para rasul itu, para nabi itu, ya, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Artinya ini jawaban karena orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa bisa ada nabi orang biasa, dia makan dan minum seperti kita. Ya, maka Allah menjawab bahwa memang begitu. Nabi itu diutus pasti manusia biasa, dia juga butuh makanan, butuh minuman. Dia bashar, dia manusia biasa. Untuk apa itu? Supaya kalau yang diutus itu malaikat bahaya. Dia bilang, memang iya, kau jago kau ibadah ke malaikat kau. Nah, maka diutuslah manusia biasa yang makan dan minum. Itu ayat 8. Kemudian ayat 9 di sini disebutkan. Ya. Thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna al-musrifin. Kemudian Allah mengatakan, kami tepati janji kami kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dari orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Beliau mengatakan di sini, a'zamu najati liwarasatil anbiya ayyuminu ayyamutu warithahum fi hauzatihim. Ya. Salah satu hal yang paling agung, yang besar menyelamatkan para pewaris para nabi adalah ketika mereka mati, ya, dalam keadaan beriman kepada utusan-utusan Allah kepada mereka, berdasarkan firman Allah, fa anjaynahum. Ya. Kemudian di sini disebutkan, tsumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha. Beliau bilang di sini, al-fasilu az-zamani alladhi tahtawihi, ya, thumma qad yatakhallalahu mautud da'iya la yahum al-muhim da'watuhu. Jadi beliau mengatakan di sini lewat tadabbur beliau bahwa kematian seorang dai bukanlah hal yang perlu menjadi perhatian seseorang. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana dakwahnya itu bisa disampaikan. Itu yang paling penting. Jadi urusan kita adalah urusan menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Adapun hasilnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat berikutnya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab yang di dalam kitab itu menyebut nama kalian. Maksudnya adalah penyebutan nama kalian itu merupakan bentuk kemuliaan. Jadi disebutnya nama-nama nabi, disebutnya kalian dalam ayat-ayat Al-Quran itu bentuk kemuliaan. Ya. Lalu beliau mengatakan, anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, yakni fihi syarafukum. Firman Allah yang mengatakan kami turunkan kepada kalian kitab yang di dalamnya menyebut kalian, maknanya adalah itu bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada kalian. Waqad yuqal kaifa yakunul Qur'an syarafun lil Arab, syarafan lil Arab. Mungkin ditanya, kenapa bisa Al-Quran itu merupakan kemuliaan bagi orang Arab? Waqad abana ajizahum, apa ini? Al-muhim, yang jelasnya di sini bahwa Al-Quran ketika diturunkan kepada seorang nabi yang kemudian diperintahkan untuk didakwakan, untuk mendakwakan isi Al-Quran ini kepada umatnya, itu merupakan sebuah kemuliaan. Diutusnya nabi, diutusnya seorang rasul kepada sebuah umat adalah sebuah kemuliaan, ya, kepada umat tersebut. Sedikit tambahan, kalimat anzalna ilaikum, kami turunkan kepada kalian, memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa ya Al-Quran itu dari atas. Al-Quran dari atas. Sedikit tambahan, kita mengolah sama-sama. Al-Quran itu turun tanggal berapa? Yang pastinya Quran turun di bulan Ramadan. Al-Quran turun tanggal berapa Ramadan? 17? Yakin? 17 Ramadan. Baik. Bagaimana dengan ayat ini? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul Qadar kami turunkan, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Malam Lailatul Qadar tanggal berapa kenanya? Antara 21, 23, 25, 27, 29. Bapak bilang tadi 17. Yang pasti dulu, Pak. Perlu kita tadabbur ta? Yang mana yang benar? Quran turun tanggal 17 atau malam Lailatul Qadar yang kemungkinan malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan ulama banyak yang mentarjih malam 25. Bahwa Al-Quran diturunkan khalat min 24 Ramadan. Al-Quran diturunkan tanggal 24 Ramadan, artinya malam 25 Lailatul Qadar. Yang mana yang benar? Tanggal 17 Ramadan yang sering antum rayakan, malam nuzulul Quran, atau malam Lailatul Qadar? Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bahwa Quran yang turun malam Lailatul Qadar itu Quran yang turun dari Lauhun Mahfuz ke Baitul Izzah, di langit terdekat dengan bumi. Itulah yang turun malam Lailatul Qadar. Penuh 30 juz. 30 juz, sempurna turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itulah sebabnya Allah mengatakan innahu laqur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Itu yang turun malam Lailatul Qadar. Terus yang turun tanggal 17 Ramadan adalah yang turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali.
17 Ramadan. Ayat pertama yaitu Iqra. Baik. Surah pertama? Apa surah pertama, nak? Surah pertama. Ayat pertama turun Iqra. Surah pertama. Bukan. Surah pertama turun kepada Rasulullah. Al-Mudaththir. Surah terakhir Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Ayat terakhir Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi yang paling kuat adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu yang paling kuat, bahwa itulah ayat yang terakhir. Jadi ada ayat pertama, ada surah pertama, ada ayat terakhir, ada surah terakhir. Nah, jadi Ananda hafal baik-baik ya. Di sekolah biasa ditanya sama gurunya. Langsung surah pertama Al-Fatihah. Itu surah pertama yang ada di Al-Quran. Nah, penjelasan kita tadi itulah yang menjadi jawaban kalau ada pertanyaan. Kenapa bisa ayat yang pertama turun ke Nabi, Iqra, tapi di dalam Al-Quran justru dia berada di juz ammah. Justru Al-Fatihah yang berada di awal surah. Jawabannya adalah Quran yang turun dari Lauhin Mahfud ke Baitul Izzah, begitu sudah urutannya. Begitu Al-Fatihah mulai. Tapi ketika turun kepada Nabi, dia terpisah-pisah. Ya, dan yang pertama saja yang turun di bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan lain, apa jaminannya bahwa Quran itu tidak ada lagi salahnya? Betul seperti itu sudah. Jaminannya adalah bahwa Nabi SAW 2 tahun sebelum meninggal, disebutkan dalam riwayat 3 tahun sebelum meninggal, berturut-turut di bulan Ramadan, itu Jibril sering datang untuk menerima setoran hafalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Quran itu atau Ramadan itu disebut sebagai bulan Quran. Makanya tidak mengapa, bahkan disunnahkan bulan Ramadan itu diisi dengan mudarasah. Jadi bukan sekedar baca Quran, tapi mudarasah, kita mempelajari. Dan salah satunya adalah tadabbur. Jadi kalau ditanya orang, apa dalilnya ada ceramah Ramadan? Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah mudarasah. Dia setor hafalannya kepada Jibril, ya, selesai. Bahkan disebut 2 kali dalam 1 bulan itu Jibril datang. Di mana tempatnya? Di mana Rasulullah setor hafalannya dan mudarasah dengan Jibril? Nah, bapak-bapak yang sudah haji pasti tahu, pasti pernah lihat tempatnya, cuma tidak perhatikan bahwa itu tempatnya. Di Masjid Nabawi. Bapak kalau ini kiblat, itu sana pintu 1, pintu Babus Salam. Bapak masuk dari situ terus keluar sana, nanti Pak Haji tengok ke atas. Kalau sudah keluar keluar sedikit 1 langkah dari Masjid Nabawi itu, tengok ke atas. Saya diberitahu sama dosen saya, tengok ke atas, nanti tertulis di situ bab Jibril Gate. Di situ kata dosen saya, di situ tempatnya Rasulullah mudarasah. Ya, saya kira demikian. Sudah injury time 3 menit dan mencuri time 2 menit. Nanti insyaallah kita lanjut lagi ya. Ya, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.